الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' yang disebut juga dengan istilah Matan Taqrib. Dan kitab ini sudah kita pelajari sampai pada bagian fikih usrah atau fikih keluarga. Fikih ibadah sudah selesai, fikih muamalah harga sudah selesai. Ini kita masuk pada poin ketiga, yaitu fikih keluarga. Kemarin sudah kita bahas tentang hukum nikah, sekarang kita lanjutkan arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Dalam bab ini beliau akan membahas 5 masalah. Maka masalah yang pertama beliau mengatakan wala yasihhu, dan tidaklah sah aqdun nikahi, akad nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya nikah itu sah maka harus ada 2 hal. Yang pertama, harus ada wali. Yang dimaksud wali adalah wali yang menikahkan si perempuan. Adapun laki-laki tidak perlu wali. Sehingga seandainya saya menikah tanpa ada bapak saya, sah. Meskipun bapak saya masih hidup. Karena saya laki-laki. Tapi kalau perempuan, calon istri saya dinikahkan dengan saya tanpa ada bapaknya, padahal bapaknya masih hidup, nah ini tidak sah karena tanpa wali. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali maupun mazhab Maliki yang mengatakan boleh tanpa wali itu hanya mazhab Hanafi. Itu pun ada catatan-catatan tertentu. Kemudian syarat yang kedua, harus ada 2 orang saksi yang adil. Kata-kata 2 orang saksi yang adil, ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, jumlahnya berarti minimal 2 orang, syahidai. Maka kalau 1 orang saksi tidak cukup. Yang kedua, saksinya harus laki-laki, bukan perempuan. Karena syahid itu artinya 2 saksi laki-laki. Sehingga kalau saksinya 2 orang perempuan, gimana? Tidak sah. Saksinya harus laki-laki dan minimal 2. Kemudian yang ketiga, dia harus laki-laki yang adil. Adil itu apa? Kebalikan dari fasik. Maka adil itu maksudnya tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka kalau ada seorang saksi nikah tapi dia suka mabuk, nah ini persaksiannya batal sehingga pernikahannya tidak sah. Harus diulang, cari saksi yang sah, yang adil. Pembahasan kedua, apa saja syarat-syarat wali dan saksi secara terperinci. Beliau mengatakan wa yaftaqiru, dan membutuhkan al-waliyu, wali supaya sah, wasyahidani, dan kedua saksi supaya sah, ila sittati syara'id, kepada 6 syarat. Jadi supaya wali sah menjadi wali dan supaya saksi sah menjadi saksi, maka dia harus memenuhi 6 syarat ini. Pertama apa? Al-Islam, dia harus beragama Islam.
Nah, sehingga wali kafir tidak sah. Ada seorang perempuan muslimah, bapaknya kafir, maka tidak boleh bapaknya menjadi wali nikah. Nah, terus siapa? Yang cari wali nikah yang lain. Kakaknya kah? Atau pamannya kah? Nanti akan ada urutannya siapa-siapa yang berhak menjadi wali dari kalangan kerabat-kerabatnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki beriman dan perempuan beriman satu sama lain saling menjadi wali. Berarti tidak boleh kafir menjadi wali terhadap orang muslim. Kemudian syarat yang kedua, wal bulugu, dia sudah balik. Sehingga kalau ada seorang janda menikah, tetapi dinikahkan, diwali oleh anaknya yang belum balik, tidak sah. Kalau anaknya sudah balik, maka jadi wali nikah boleh. Nah, kamu sudah balik, kamu nikahkan saya sebagai ibumu, statusnya janda, dengan laki-laki ini yang melamar. Boleh. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, dan berakal. Maka orang gila tidak sah menjadi wali nikah. Bapaknya gila, tetapi muslim. Nggak sah, karena gila. Yang keempat, wal hurriyah, dan merdeka. Nah, maka budak tidak sah untuk menjadi wali nikah. Bapaknya merdeka, anaknya merdeka, bapaknya budak. Nah, bapaknya nggak bisa menjadi wali nikah. Wadzukurah, dan harus laki-laki. Maka wali itu bukan perempuan, wali itu laki-laki. Ada seorang anak perempuan yatim, bapaknya sudah mati, ibunya jadi wali, nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat, harus laki-laki. Syarat yang keenam, wal adalah, harus adil. Tadi sudah dijelaskan, adil itu tidak fasik. Maka kalau fasik tidak sah. Illa annahu, hanya saja, la yaftaqiru, tidaklah membutuhkan nikah dhimmiyah, menikahi seorang wanita kafir yang dhimmi, ila islamil wali, kepada Islamnya walinya. Jadi kalau saya seorang muslim menikahi wanita kafir dhimmi, Yahudi atau Nasrani, maka walinya pun kafir, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia menjadi wali untuk anaknya, bukan untuk saya. Anaknya kafir. Nah, berarti kafir sama kafir saling apa? Menjadi wali, maka sah. Wala nikahul amah, tidak pula nikahnya seorang budak perempuan ila adalatis sayyid, membutuhkan kepada adilnya majikan dia. Jadi seandainya saya menikah dengan seorang perempuan tapi budak. Budaknya tadi muslimah. Kemudian majikannya orang muslim, tetapi dia suka mabuk, berarti dia tidak adil. Nah, di sini tetap sah pernikahan saya. Adapun kalau majikannya tadi adalah kafir, maka majikannya tidak bisa menjadi wali nikah budak tersebut. Jadi budak muslim, budak muslimah, tapi majikannya apa? Kafir. Ini majikannya nggak sah menjadi walinya, karena muslim tidak boleh diwali oleh orang kafir. Tapi kalau walinya tadi tidak adil, tapi masih muslim, KTP-nya Islam, Jumatan ya datang, tetapi malam-malam biasanya mabuk-mabukan. Nah, itu sah untuk menjadi wali nikah bagi budak tersebut. Pembahasan ketiga, wa aulal wulati, dan paling dekatnya wali. Jadi maksudnya urutan wali. Yang pertama adalah al-abu, bapak, thummal jaddu, kemudian kakek, abul abi, itu bapaknya bapak. Thummal athulil abi wal ummi, kemudian saudara sebapak seibu, yaitu saudara kandung. Thummal athulil abi, kemudian saudara sebapak. Thumma ibnul akhilil abi wal kemudian anaknya saudara kandung, berarti keponaan. Thumma ibnul akhilil ab, kemudian anaknya saudara sebapak. Thummal am, kemudian paman, yaitu paman dari pihak bapak. Thumma ibnuh, kemudian anaknya paman, berarti anaknya paman berarti apa? Anaknya paman berarti sepupu. Ala hadzal tertib, dengan urutan seperti itu tadi, yaitu yang kandung didahulukan daripada yang sebapak.
Fa'idha udimatil asabat. Kalau asabah itu semuanya tidak ada. Asabah itu yang disebutkan sebelumnya tadi. Itu semuanya asabah namanya. Fal maulal mu'tiq. Maka orang yang sudah memerdekakan dia dulu ketika dia menjadi budak. Thumma asabatuh. Kemudian asabahnya si pemerdeka budak tadi. Thumma al-hakim. Kemudian baru wali hakim. Ini membahas tentang siapa laki-laki yang berhak untuk menjadi wali nikah. Gampang untuk mengingatnya. Atas, kemudian samping, kemudian samping serong. Apa maksudnya? Atas itu bapak. Berarti bapak yang paling berhak menjadi wali. Kalau masih ada bapak, jangan wali nikah selain bapak. Kalau selain bapak berarti ngelangkai bapak. Nggak boleh, nggak sah. Saya pilih diwali oleh ustadz saya, padahal bapaknya ada, muslim, nggak boleh, nggak sah. Bapak tidak ada, tapi kakek masih ada, maka sah untuk menjadi wali. Tapi kakek dari pihak bapak ya, kalau kakek dari pihak ibu enggak. Jadi wali itu syaratnya harus dari keluarga bapak, bukan dari keluarga bapak, ibu. Itu hukum asalnya. Kalau atas nggak ada, bapak nggak ada, kakek nggak ada, baru nyamping. Nyamping itu siapa? Yaitu saudara. Nah, saudara itu kan ada macam-macam. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Nah, ini yang bisa menjadi wali cuma dua. Saudara sebapak, saudara sekandung, sama saudara sebapak. Saudara seibu nggak bisa jadi wali. Kenapa? Keluarga ibu nggak jadi wali. Kalau samping tidak ada juga, maka turun. Itu anaknya saudara. Berarti apa? Kita punya saudara, saudara itu punya anak. Berarti keponakan. Keponakannya bisa menjadi wali nikah. Jadi ada ibu-ibu, dia tidak punya wali nikah kecuali keponakannya. Maka keponakannya tadi menjadi wali nikah untuk bulenya, sah, nggak ada masalah. Kalau samping nggak ada, samping tapi nyerong ke atas, yaitu paman. Paman itu samping kan, tapi ke atas. Paman ini adalah wali nomor 3. Nomor 1 bapak dan kakek. Nomor 2 saudara dan bawahnya itu anaknya saudara. Nomor 3 adalah paman dan anaknya paman. Kalau paman tidak ada, berarti anaknya paman, yaitu sepupu kita. Kenapa kok sepupu itu lebih mundur daripada saudara kita, daripada anaknya saudara kita? Karena anaknya saudara kita, yaitu keponakan kita, itu sama kita mahram. Seseorang dengan bulenya kan mahram. Tapi kalau sama sepupunya, nggak mahram. Nah, berarti urutannya itu terakhir. Nah, ini urutan atas, samping, dan samping serong. Kalau semuanya tidak ada, baru kemudian lari kepada yang keenam, yaitu maulal mu'tiq. Siapa dulu yang memerdekakan kamu ketika kamu dulu jadi budak? Ini bagi yang pernah jadi budak. Dia nggak pernah jadi budak, berarti nomor 6 ini ditiadakan. Berarti lari kepada siapa? Terakhir hakim. Maka wali hakim itu adalah urutan paling akhir. Hakim nggak ada. Gimana ini? Siapapun yang mengurusi dia boleh. Siapapun yang mengurusi dia. Maksudnya dia pesantren, perempuan ini mondok di sebuah pesantren. Nah, ustadznya dari wali nikahnya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada wali hakim, tidak ada wali selain orang yang mengurusi tadi. Tidak ada masalah. Demikian difatwakan oleh beberapa masyayikh yang saya dengar fatwa mereka. Nah, panjenengan perhatikan di sini, ini wali nikah itu hanya ke atas dan ke samping, ke bawah nggak ada. Ini mazhab Syafi'i. Sehingga seorang anak tidak bisa jadi wali nikah untuk ibunya. Ini mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang saya pilih adalah bukan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Anak berhak untuk menjadi wali nikah bagi ibunya. Kalau tidak salah itu mazhab Hambali. Kenapa? Karena dalilnya sahih. Anas bin Malik itu pernah menjadi wali nikah untuk ibunya. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Dia didatangi oleh Abu Talha. Wahai Ummu Sulaim, saya tertarik menikahi kamu. Ummu Sulaim mengatakan, orang laki-laki seperti kamu tidak sepantasnya lamarannya ditolak. Kamu orang baik. Tapi sayangnya, saya Muslim, kamu kafir. Nggak bisa. Kalau kamu pengen menikahi saya, silahkan masuk Islam. Dan itulah maharmu.
nggak perlu ngasih mahar. Maka Abu Talha mikir, masuk Islam, mahar. Akhirnya ya udah, saya masuk Islam nggak apa-apa. Yang penting kamu jadi istriku. Akhirnya masuk Islam, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Anas, wahai Anas, kamu nikahkan dengan Abu Talha. Ini hadisnya sahih. Lah bagaimana mazhab Syafi'i kalau tidak pakai hadis tadi? Bisa saja mazhab Syafi'i memahami hadis itu bukan begitu. Maksudnya adalah, wahai Anas, kamu lapor sama keluarga sana yang bisa menjadi wali saya. Carikan sana siapa? Okay. Apakah adiknya saya ataukah pamannya saya? Nah, maka apa? Dipahami seperti itu bisa saja. Tapi saya lebih suka memahami secara zahirnya, yaitu dia menyuruh Anas anaknya untuk menikahkan ibunya, maka boleh anak itu menjadi wali nikah bagi ibunya. Baik, pembahasan keempat. Wala yajuzu, tidak boleh ayyusarriha, mempertegas bi khitbati mu'taddah, melamar seorang wanita yang masa iddah. Wa yajuzu, tetapi boleh ayyu'arridalaha, untuk menyindir terhadapnya. Wa yankihaha, dan dia menikahinya ba'dan qidai iddatiha, setelah selesainya masa iddahnya. Jadi ini bicara tentang wanita yang menjalani masa iddah, baik karena dicerai oleh suaminya maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Saya contohkan yang ditinggal mati. Ini ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari yang normal. Maka selama 4 bulan 10 hari ini saya tidak boleh datang ke rumah dia mengatakan saya melamar engkau. Tidak boleh. Kalau saya mengatakan saya melamar engkau, maka saya berdosa. Meskipun nikahnya nanti nunggu masa iddah, tetap nggak boleh. Bolehnya gimana? Menyindir. Kata-kata yang menunjukkan bahwa saya tertarik akan melamar dia. Misalnya saya datang bersama istri saya kepada janda tersebut, kemudian mendoakan mudah-mudahan nanti panjenengan bisa menjalani hidup berumah tangga yang nyaman, mudah-mudahan ada temannya, kemudian sambil pegang-pegang istrinya misalnya, seolah-olah mengatakan ini istrimu akan jadi temanmu, seolah-olah saja. Nah, ini namanya sindiran. Atau misalnya mengatakan saya sangat tertarik sekali untuk memiliki istri lagi. Nah, ngomongnya ini di hadapan janda tadi, ini berarti apa? Sindiran. Seolah-olah saya akan menikahi engkau nanti kalau masa iddahmu sudah habis. Sindiran ini nggak ada masalah. Tetapi kalau tegas-tegas mengatakan saya ingin lamar kamu, ya, nggak boleh. Kalau sindiran maka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 235. Wala junaha 'alaikum fima 'arrabtum. Tidak masalah kalian menyindir dengan adanya lamaran tersebut. Maka ta'rib atau sindiran boleh. Contoh lain sindiran, misalnya mengatakan nanti kalau sudah habis masa iddah tolong kontak saya. Insya Allah saya akan ziarah lagi ya bersama istri saya. Nah, ternyata ziarah lagi untuk melamar. Boleh. Adapun menikahnya harus menunggu setelah selesai masa iddah. Masa iddah belum selesai sudah menikah, batal nikahnya, nggak sah. Maka harus dibatalkan. Mau nikah betul-betul ulangi lagi. Kenapa? Tidak sah. An-nahyu yufidul fasad. Larangan menyebabkan rusaknya akad nikah tersebut. Masalah yang kelima. Wan nisa'u, dan perempuan itu ala darbaini, ada dua macam. Sayyibatin, ada janda-janda. Wa abkarin, ada perawan-perawan. Fal bikru, maka perawan, yajuzu lil abi, boleh bagi bapak, wal jaddi, dan kakek, ijbaruha, untuk memaksanya, ala nikah, untuk menikah. Wasayyib, adapun yang janda, la yajuzu tazwijuha, tidak boleh dinikahkan, illa kecuali ba'da bulughiha, setelah sampainya, wa idniha, dan setelah izinnya. Sampainya yaitu balik, menjadi balik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini atau poin yang kelima ini membahas tentang pemaksaan wali untuk menikahkan wanita yang dia wali.
yang dia menjadi wali terhadapnya. Boleh atau tidak seorang wali memaksa yang diwalii untuk menikah? Boleh dengan catatan. Satu, yang dipaksa tadi adalah perawan, bukan janda. Kalau janda, tidak boleh. Ini syarat pada si perempuan. Sekarang syarat pada si wali. Syaratnya wali tadi harus bapak atau kakek. Jadi wali yang atas. Adapun wali yang samping, yaitu saudara, nggak berhak untuk memaksa. Saudara memaksa saudarinya nikah, nggak bisa. Kalau saudarinya tadi apa? Perawan atau janda, sama saja. Atau samping atas, yaitu paman. Paman memaksa keponakannya untuk nikah, nggak bisa. Yang boleh memaksa adalah bapak atau kakek. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Bakar As-Siddiq melakukan. Rasulullah melamar Aisyah. Aisyah masih kecil. Maka Abu Bakar mengatakan, apakah boleh ya Rasulullah kamu menikahi Aisyah? Kan engkau adalah teman saya. Maka Rasulullah mengatakan, betul, kamu teman saya, tetapi anakmu halal untuk saya nikahi. Akhirnya dinikahkan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Aisyah nggak tahu menahu dinikahkan, karena dia masih kecil. Anak-anak dinikahkan juga nggak akan paham. Tapi begitu sudah dewasa baru paham. Oh, ternyata saya sudah di istri Nabi. Nah, maka pada usia 9 tahun sudah gede orangnya, itu dikumpulkan dalam satu rumah bersama Rasulullah SAW. Maka ini adalah paksaan dari Abu Bakar kepada putrinya. Dia nggak punya kata yang lain. Pokoknya saya sudah dinikahkan, sudah sah. Tapi kalau anaknya itu adalah janda, tidak boleh bapaknya untuk memaksa anaknya menikah. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-ayyim ahaqqu min waliha. Janda lebih berhak daripada walinya. Jadi sama-sama punya hak, tapi haknya janda lebih besar daripada walinya. Tapi kalau perawan tadi, yang lebih besar haknya adalah apa? Walinya. Sehingga walinya memaksa dia, boleh. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh seorang bapak memaksa anaknya menikah meskipun dia adalah perawan. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Kita lanjutkan. Al-muharram nikahuhun. Ini pembahasan baru tentang orang-orang yang mahram, yaitu yang tidak boleh untuk kita nikahi selama-lamanya. Dalam bab ini ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama, wal muharramatu bin nassi, yang mahram dengan nas, maksudnya nas Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an, arba asyrah, ada 14. 14 ini bisa dirinci menjadi 3. Yang 7 karena nasab, yang 2 karena penyusuan, yang terakhir karena persemendaan. Baik, sekarang kita rinci. Sab'un bin nasab. Ada 7 menjadi mahram gara-gara nasab. Wahunna, yaitu adalah al-ummu, ibu, wa in alat, meskipun ke atas. Jadi ibu kita dan nenek kita dan seterusnya ke atas, itu adalah mahram kita. Maksudnya tidak boleh kita menikahi mereka. Kenapa? Mahram. Jadi wanita itu dibagi 2. Ada mahram, ada ajnabi. Mahram itu haram dinikah selama-lamanya, sampai kiamat, nggak boleh dinikah. Kalau ajnabi, ini boleh dinikah. Yang kedua, wal bintu wa in safalat. Anak perempuan meskipun ke bawah. Jadi anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah, semua adalah mahram kita. Yang ketiga, wal ukhtu, dan saudari. Saudari ada 2 macam. Ada kakak, ada adik. Mbak sama adik, sama-sama mahram. Yang keempat, wal khalah, dan bibi dari pihak ibu. Bibi juga ada 2. Ada bude, ada bule. Sama-sama mahram. Wal ammatu, dan bibi dari pihak bapak. Supaya beda, kita sebut tante aja. Okay? Tante juga ada 2. Ada yang gede, ada yang kecil. Okay? Bule, bude. Okay? Semuanya mahram. Yang keenam, wa bintul akh, dan anak perempuannya saudara laki-laki kita. Kita punya mas kita punya anak perempuan. Nah, berarti apa? Keponakan kita. Keponakan perempuan, mahram, nggak boleh dinikah selama-lamanya. Wa bintul ukhti, dan anak perempuannya saudari perempuan. Kita punya mbak ini punya anak perempuan. Nah, ini mahram kita, karena adalah keponakan kita. Ini totalnya 7 orang, gara-gara nasab, maka menjadi mahram sama kita.
Sekarang yang kedua, wasnatani birradha'. Dua mahram gara-gara penyusuan. Yang pertama adalah al-ummul murdi'ah, ibu yang telah menyusui kita. Ini berarti nomor 8. Kemudian nomor 9, wal ukhtu minar radha', dan saudari sesusuan. Apakah yang mahram dari sebab penyusuan cuma dua ini? Tidak. Yang mahram dari sebab penyusuan itu banyak. Ada bule susuan, ada mbah susuan, ada bude susuan, macam-macam ya. Kenapa disebutkan cuma dua? Karena ini bicara tentang mahram yang ada nasnya dalam Quran. Yang lain-lain itu nggak ada dalam Quran, tapi dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang beliau ingin memerinci yang ada dalam Quran. Quran maksudnya surat apa? Nanti dilihat sendiri, surat An-Nisa ayat 23. Nah, itu adalah rincian mahram-mahram baik dari sebab nasab maupun dari sebab susuan maupun dari sebab persemendaan. Wa arba'un bil musaharah. Ada 4 mahram gara-gara pernikahan atau persemendaan. Apa saja? Nomor 10 berarti ummuz zaujah, ibunya istri. Berarti mertua kita. Saya menikahi seorang wanita, berarti saya punya mertua. Mertua itu mahram untuk saya selama-lamanya sampai kiamat. Meskipun istri saya sudah mati, tetap ibu mertua saya. Meskipun istri sudah saya cerai, tetap mertua saya. Jadi istilah mantan mertua itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena dia mertua seumur hidup selama-lamanya, sampai kiamat tetap mertua. Buktinya dia mahram sama kita. Meskipun istri sudah kita cerai, tapi ibunya kita nikahi, nggak boleh. Maka kita boncengkan mertua kita kemana-mana, ngantar ke sana kemari seperti biasanya dulu. Sebelum kita mencerai istri, sah, nggak ada masalah. Sementara anaknya kita boncengin, nggak boleh. Lalu kenapa? Karena sudah bukan istrimu lagi. Nah, itulah hukum Islam. Mungkin orang mengatakan, wah, nggak nalar tuh. Nah, nggak pakai nalar, kita pakai dalil. Dalil mengatakan begitu, selesai. Nomor 11, warrabibah, dan anak asuh kita, anak tiri, idza dakhala bil apabila sudah mengumpuli ibunya anak tiri tadi. Gambarannya gini. Saya menikahi seorang janda ini sudah punya anak perempuan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai apa? Rabibah atau anak tiri. Anak tiri kita itu kita nikahi, nggak boleh apabila kita sudah kumpuli ibunya. Kalau ibunya belum kita kumpuli, maka setelah ibunya mati atau setelah ibunya kita cerai, maka kita menikahi anak tiri kita sah. Nah, saya ingin menikahi kamu sekarang. Dulu ibumu belum pernah saya kumpuli. Karena baru satu malam kita berkeluarga, tiba-tiba dia sakit lama, akhirnya mati. Belum pernah kumpul sama sekali. Nah, maka sekarang saya ingin menikahi kamu sebagai anak tiri saya. Kalau dia mau, oke, silahkan nikah, sah. Nomor 12, wa zaujatul abi, dan istrinya bapak. Yang ke-13, wa zaujatul ibni, dan istrinya anak. Istrinya bapak. Bapak kita punya istri 4 misalnya. Kita dari ibu pertama. Maka ibu 2, 3, 4 ini mahram kita selama-lamanya. Meskipun bapak kita sudah wafat. Meskipun istrinya bapak kita yang keempat masih sangat muda belia, usianya di bawah kita. Misalnya istri keempatnya bapak usia 20. Nah, setelah dia mendapatkan istri keempat tadi, bapak kita wafat. Boleh nggak kita lamar? Wah, masih cantik nih, masih 20 tahun nih. Nggak boleh. Itu ibumu. Maka itu adalah apa? Ya, meskipun bukan ibu kandung ya, tapi maksudnya istrinya bapak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena seperti tidak sopan sama bapak. Sehingga tidak berhak seorang anak mengharapkan bapaknya mati. Mudah-mudahan bapak saya mati supaya nanti bisa saya menikahi istri dia yang keempat karena cantik banget. Nah, nggak boleh, nggak sopan kayak begini. Orang bapaknya yang melahirkan kamu, kok kamu berangan-angan bapakmu mati, kurang ajar seperti ini. Kemudian istrinya anak, berarti apa? Menantu. Saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya ini menikah dengan perempuan. Setelah itu perempuannya dicerai. Bolehkah saya menikahi dia? Enggak boleh. Maka mantan istri anak saya memanggil saya tetap Pak mertua. Jadi saya mertua abadi. Sama dengan tadi ya, saya punya mertua perempuan, ini mertua abadi.
Meskipun istri sudah saya ceraikan, dia tetap mertua saya. Anak saya juga begitu. Dia sudah mencerai istrinya, dia tetap menantu saya, menantu abadi. Dia tetap mahram sama saya. Kemudian wawahidatun, dan satu, berarti yang ke-14, min jihatil jama', dari sisi dikumpulkan atau dipoligami, nggak boleh. Wahia, yaitu ukhtuz zaujah, adiknya atau saudarinya istri kita. Maksudnya, kalau kita punya istri, tidak boleh kita menikahi adiknya istri selama istri kita tadi masih jadi istri kita. Kalau kita mau menikahi adiknya istri boleh, tapi istri kita harus mati dulu atau harus dicerai dulu. Istri kita sudah mati, nah kita ngelirik adiknya, nggak apa-apa. Inilah 14 yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 23. Nah, kemudian beliau membahas 2 poin lagi. Yang pertama, wala yajma'u, dan tidak boleh mempoligami bainal mar'ah, antara seorang perempuan wa ammatiha, dengan bibinya dari pihak bapak. Wala, dan tidak boleh pula bainal mar'ah, antara seorang wanita wa khalatiha, dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi maksudnya, kalau saya menikahi seorang perempuan plus menikahi bibi dia dari pihak bapak dia, nggak boleh. Atau menikahi dia plus bibi dia dari pihak ibu dia, nggak boleh. Ini kan sama dengan poin yang terakhir tadi, mengumpulkan antara seseorang wanita dengan saudarinya, yaitu dipoligami bareng. Kan sama-sama kan? Iya, sama-sama. Pembahasannya sama. Tapi kenapa dibedakan oleh beliau? Karena ini dalilnya tidak ada dalam Quran. Ini dalilnya dalam hadis. Maka Quran mengatakan tidak boleh kamu nikahi perempuan dipoligami dengan saudari dia, nggak boleh. Quran hanya menyebutkan saudari. Tapi hadis menambahkan plus mempoligami dengan bibinya nggak boleh. Mempoligami dengan tantenya nggak boleh. Ringkasnya, tidak boleh seorang laki-laki mempoligami 2 wanita yang 2 wanita ini hubungannya masih mahram. Masih apa? Mahram. Maka saya menikahi seorang wanita plus ibunya, nggak boleh. Kenapa? Ibu sama anak mahram. Menikahi seorang wanita plus bibinya, nggak boleh. Kenapa? Karena bibi sama dianya mahram. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena poligami biasanya terjadi percekcokan. Kalau sudah cekcok antara mahram, berarti nanti memutus hubungan kerabat. Karena itu Rasulullah pernah ditawari, ya Rasulullah, menikahi adik saya, ya Rasulullah. Yang menawari adalah istri beliau, namanya Ummu Habibah. Maka Ummu Habibah ditanya oleh Rasulullah, kamu senang saya mempoligami kamu dengan adikmu? Iya, senang ya Rasulullah. Kenapa? Karena tidak mungkin engkau itu menikahi saya tok, nggak mungkin. Engkau itu pasti nikahnya banyak, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling saya sukai untuk serumah dengan kamu, karena engkau adalah nabi, ya, mendapatkan kemuliaan jadi istrimu adalah adik saya. Saya paling cinta sama adik saya. Nah, maka Rasulullah mengatakan innahu la yajuz. Sesungguhnya hal itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tadi dilarang dalam Quran. Kenapa dilarang? Karena supaya tidak terjadi percekcokan sehingga putus hubungan kerabat. Dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti memutus hubungan kerabat itu dosa besar. Sehingga poligami yang asalnya boleh menjadi apa? Tidak boleh. Hukum asal poligami itu kan boleh. Tapi gara-gara khawatir terjadi putus hubungan kerabat, jadi tidak boleh mempoligami seorang perempuan dengan mahramnya. Poin terakhir, beliau mengatakan wa yahrumu minar radha', dan haram dari sebab penyusuan, ma yahrumu minan nasab, apa saja yang haram dari sebab nasab. Maksudnya mahram dari sebab penyusuan itu sama dengan mahram dari sebab nasab. Dari sebab nasab tadi ada berapa? Ada 7. Nah, berarti mahram penyusuan juga ada 7. Kalau kita mahram dengan ibu kita, berarti mahram dengan ibu susu kita. Kalau kita mahram dengan anak kita, berarti kita mahram dengan anak susu kita. Kalau kita mahram dengan saudari kita, berarti kita mahram dengan saudari susu kita. Terus dilanjutkan saja sama dengan yang tadi. Tadi ada 7, berarti di sini juga ada 7. Nah, kenapa di sini disebutkan secara tersendiri, tidak digabungkan dengan yang tadi? Karena ini dalilnya bukan Quran, tapi dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara beliau memerinci mahram di sini dibagi-bagi. Dalil Quran disendirikan, habis itu dalil hadis disendirikan.
Tapi sama-sama jadi dalil. Nggak boleh kita pakai Quran tok, nggak mau hadis. Saya maunya Quran, sudah cukup hadis, nggak mau dipelajari. Nggak bisa. Karena Allah turunkan dua-duanya. Quran plus hadis. Siapa yang ngambil Quran saja, sesat. Siapa yang ngambil hadis saja, sesat. Itu sama dengan manusia kan ada bagian atas dan bagian bawah. Siapa yang ngambil atas saja, nggak akan hidup. Kita pilih bagian atas saja, nggak ada bagian dari perut ke bawah, ya nggak hidup pasti. Atau pilih bawah saja, nggak ada kepala, ya mati sudah. Maka harus dua-duanya ada, atas bawah, ada wahyu, Quran, sunnah, dua-duanya wahyu, nggak bisa dipisahkan. Rasulullah mengatakan kedua-duanya tidak akan terpisah sampai nanti datang kepada saya di Telaga Kautsar, kata Nabi. Jadi Quran sama sunnah ini nggak pernah pisah sampai nanti akan jumpa dengan Nabi di Telaga Kautsar. Sudah selesai pembahasan tentang mahram. Sekarang kita lanjutkan satu pasal lagi. Faslun, pasal al-uyub, aib-aib al-muthbitah yang menyebabkan lil khiyar, bolehnya khiyar fin nikah, dalam hal nikah. Khiyar itu maksudnya hak memilih. Jadi kalau ada aib pada istri, maka suami boleh berhak memilih apakah lanjut jadi suaminya atau pilih putus, nggak jadi nikah, difasah nikahnya, dibatalkan, dihapus. Aib apa saja? Beliau mengatakan wa turaddu, dan boleh dikembalikan. Al-mar'atu, seorang wanita, bi khamsati uyubin, dengan sebab ada 5 aib. Yang pertama bil junun, aib gila. Yang kedua al-judan, lepra atau kusta. Yang ketiga wal baros, belang. Yang keempat ar-ritaq. Ar-ritaq itu adalah tidak bisa dijima gara-gara ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian wal qaran. Nah, ini semuanya kita temukan dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dicari hadisnya, maka bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini kenapa nggak bisa ditampilkan nih, Mas? Putus. Oh, kabelnya. Okay. Baik, meskipun tidak bisa ditampilkan di layar, tapi saya tetap akan tampilkan di laptop saya ini supaya bisa terbaca di rekaman YouTube-nya. Saya bacakan hadis dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 1020. Wa an Sa'id bin al-Musayyab anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Nah, ini bukan sabda Nabi ya, tapi perkataan daripada Sayyidina Umar. Ayyuma rajulin, siapapun laki-laki, tazawwaja imra'atan, menikahi perempuan, fadakhala biha, lalu mengumpulinya, fawajadaha barsa, lalu mendapati wanita tadi belang. Ini satu dalil. Au majnuna, atau gila. Ini yang kedua dalil. Au majduma, atau lepra. Ini ketiga dalil. Falaha sadaqu, maka wanita tadi berhak mendapatkan mahar sempurna, bimasisihi iyaha, dengan sebab sudah dikumpuli oleh suaminya. Wa huwa lahu ala man gharrahu minha. Lalu suami tadi mendapatkan ganti rugi dari orang yang telah menipunya. Jadi maksudnya gini, saya ditawari menikah seorang perempuan. Perempuan itu padahal gila, tapi nggak dilaporkan kepada saya bahwa dia gila. Siapa yang menawarkan kepada saya? Bapaknya. Bapaknya tahu bahwa dia gila. Nah, maka karena saya melihat, oh ternyata cocok, saya lihat wajahnya, kemudian secara sekilas akhlaknya baik, nah, saya terima. Begitu saya sudah serumah, baru tahu saya, kalau malam ternyata gila. Nanti pagi sudah nggak gila lagi, tapi setiap malam gila. Nah, maka boleh bagi saya untuk mengembalikan perempuan tadi. Ini Pak, putri Anda saya kembalikan. Kenapa? Ada aibnya. Gila kalau setiap malam hari. Terus saya sudah kasih mahar. Berapa kemarin? Misalnya 5 juta. Nah, 5 juta kembalikan Pak. Engkau nipu saya. Kecuali kalau tidak nipu, maka nggak berhak untuk apa? Minta ganti. Misalnya bapaknya sudah bilang, ini kalau malam gila loh ya. Meskipun cantik, tapi kalau malam gila.
Kemudian saya rela, nggak apa-apa lah. Ya nanti kalau malam saya nggak akan datang. Datangnya pas pagi aja pas nggak gila. Nih. Tapi setelah itu ternyata saya memutuskan, menceraikan. Nah, nggak boleh minta ganti rugi, nggak boleh. Kenapa? Sudah tahu kok, berarti nggak ditipu. Boleh minta ganti rugi ketika apa? Ketika ditipu. Jadi mohon maaf, masalah ini seperti jual beli. Kita membeli barang, ternyata barangnya aib, dan aibnya sudah ada sejak sebelum dijual, tapi penjualnya nggak jujur. Boleh kita kembalikan, minta ganti uangnya kemarin disuruh kembalikan. Nggak ada masalah. Baik, sekarang ini kan dalilnya cuma 3 nih. Padahal tadi beliau sebutkan ada 5 aib yang menyebabkan apa? Menyebabkan boleh untuk diceraikan. Maka apa dalil untuk yang lainnya? Saya bukakan di sini kitab yang lain. Al-rotak, yang disebut rotak. Ini bukan rotak dalam mobil, oke? Rotak dalam apa? Dalam masalah perempuan. Bi fathir ra' wa ta'. Ra'-nya di fathah, ta'-nya di fathah. Rotak. Itu adalah idza tahama farjuha. Apabila farjinya itu mengatup. Jadi farjinya nutup sehingga tidak bisa dikumpuli. Nah ini kalau kita cari dalilnya nggak ketemu. Kenapa kok oleh para ulama diperbolehkan untuk dikembalikan? Karena tujuan dari menikah adalah apa? Hubungan. Dari hubungan nanti akan keluar anak. Nah ini hubungan nggak bisa dilakukan gara-gara rotak. Berarti tujuan nikah tidak tercapai. Maka ini aib yang menyebabkan boleh untuk dikembalikan. Sehingga kalau ditanya dalilnya apa? Kita jawab. Dalilnya adalah ta'lil. Ta'lil itu apa? Alasan. Alasan para ulama mengatakan bahwa ini boleh menyebabkan wanita dikembalikan. Kenapa? Alasannya masuk akal. Tujuan nikah apa? Bisa hubungan. Ini nggak bisa hubungan. Sekarang Qoron. Al-Qoron saya bukakan dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Kamus bahasanya para ulama. Al-Qoron bi fathil qaf wa ra. Qaf ra bi fathah. Qoron. Idza kana fi farjiha qoron wa huwa azmun aw ghuddah mani'ah min wulujidz dzakar. Ketika pada farjinya ada tulang atau ada daging yang menyebabkan tidak bisa dimasuki. Jadi koron sama rotak itu sama sebenarnya, yaitu ada penghalang sehingga nggak bisa hubungan. Bedanya cuma penghalangnya apa? Kalau penghalangnya itu adalah karena bertemu antara tepi farji dengan tepi farji, maka itu disebut apa? Rotak tadi. Tetapi kalau penghalangnya adalah barang yang lain, yaitu tulang atau daging, maka itulah yang disebut apa? Sebagai koron. Maka nomor 4 dan 5 ini bisa kita gabung sebenarnya menjadi satu nomor, sehingga aibnya totalnya ada 4. Gila, lepra, kemudian belang, kemudian terhalang sehingga nggak bisa hubungan. Kenapa aib ini menyebabkan boleh untuk dikembalikan? Karena aib ini adalah aib yang besar, ditandai bahwa semua orang itu lari dari aib tersebut. Orang melihat orang lepra itu kan pasti lari kan? Rasul saja mengatakan, larilah dari orang lepra sebagaimana lari dari singa. Karena lepra bisa menular dengan cepat. Yaitu nanti tangannya bisa protol sendiri-sendiri. Nah itu bahaya sekali penyakitnya. Baik, sekarang aib pada laki-laki. Wa yuraddur rajul, dan laki-laki boleh dikembalikan. Bi khamsati uyub, dengan 5 aib juga. Pertama bil junun, dengan gila sama. Bil judan, dengan lepra sama. Wal baras, dan belang sama. Wal jubbu. Jubbu ini adalah zakarnya putus. Yang kelima al-imnah, yaitu impoten. Nah, impoten dan putus zakar ini kalau dicari dalilnya mungkin juga nggak ketemu, mungkin. Tetapi bisa masuk akal. Maka dalilnya kalau nggak ada dalil hadis cukup dengan ta'lil. Kenapa? Engkau katakan boleh untuk dikembalikan, padahal nggak ada hadisnya. Kita jawab karena taklilnya masuk akal, ya, alasannya masuk akal. Tujuan dari menikah adalah hubungan. Lah ini zakarnya sudah putus, mana bisa hubungan? Hubungan itu dengan zakar, nah, maka boleh untuk dikembalikan. Apakah ada orang yang zakarnya putus? Ada.
Konon zaman dulu kalau perang kemudian ada yang kalah, nah itu salah satu ya suku Barbar atau yang mana itu, nah, maka tawanannya itu dipotong dulu burungnya Pak, habis itu dilepas ya semulia konon, sehingga pulang tanpa apa? Alat kelamin. Nah orang seperti ini kalau mau nikah gimana? Ya sah, tetapi harus memberitahu aibnya. Saya akan menikah, tapi saya punya aib jubbe, yaitu apa? Sudah putus, nggak ada apa namanya barangnya. Kalau dia mau boleh, kalau nggak mau ya terserah. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. 45 menit sudah kita bahas fikih. Jangan lama-lama, nanti tidak akan masuk. Sisa waktu bisa kita gunakan untuk soalan jawab.